Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ida Farida selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tugas mengenai proposal metodologi penelitian. Adapun judul proposalnya yaitu pembuatan media animasi berbasis Android pada senyawa hidrokarbon untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Baik, langsung saja ke latar belakang. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang banyak digunakan di berbagai industri, termasuk informasi, pendidikan, komunikasi, dan perdagangan, sehingga teknologi komputer yang bersifat edukatif dapat dipaparkan lebih luas dalam pembelajaran. Smartphone ini merupakan sebuah teknologi yang eee, makin banyak dikembangkan gitu. Institusi pendidikan juga mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar siswa tidak hanya memiliki, tetapi juga terhubung dengan smartphone sebagai alat pembelajaran di kelas. Nah, penggunaan smartphone ini, selama proses pembelajaran bisa berdampak pada prestasi akademik siswa. Nah, salah satu teknologi untuk menggunakan smartphone ini adalah, pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Nah, smartphone, yang digunakan untuk mendukung pembelajaran mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja, terus juga serta mendukung pembelajaran jarak jauh sebagai bahan ajar mandiri bagi siswa. Nah, siswa dapat mengubah variabel input dengan memanipulasi objek visual dalam media visual animasi interaktif, dan mereka juga dapat melihat perubahan visualisasi itu sendiri. Multimedia interaktif dapat memberikan pembelajaran atau kesan yang nyata sehingga dapat dengan mudah diingat oleh siswa. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, multimedia interaktif ini telah banyak digunakan pada materi kimia. Salah satu contohnya adalah penelitian, multimedia interaktif pada bahan ajar kesetimbangan kimia yang menyatakan, materi dalam bentuk audio visual. Hasilnya, eee, didapat respon yang baik, yaitu sekitar 97,8% ada pembelajaran multimedia pada materi buffer. Hal ini juga sama gitu terjadi. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil multimedia interaktif memiliki nilai gain sebesar 0,6 yang dianggap cocok untuk digunakan sebagai alat pengajaran. Penggunaan bahan ajar multimedia interaktif ini terbukti memberikan dampak yang baik bagi hasil belajar siswa pada penelitian penggunaan multimedia. Nah, temuan ini menunjukkan peningkatan hasil pendidikan dan 3 siswa mengungkapkan motivasi dan minat dalam menggunakan multimedia interaktif. Nah, hasil pembelajaran multimedia interaktif dengan menggunakan platform Android ini dinilai berhasil, bermanfaat sebagai bahan ajar, serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dapat berbagai preferensi belajar, dapat menggunakan media yang memadukan audio, video, teks, dan animasi. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian, pembuatan media pembelajaran video animasi yang disertai kuis dengan tampilan yang menarik melalui tahap uji kelayakan dan uji validasi media pembelajaran yang berjudul Pembuatan Media Animasi Berbasis Android pada Reaksi Senyawa Hidrokarbon untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang tadi,
dipaparkan mengenai rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana tampilan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi senyawa hidrokarbon. Yang kedua yaitu bagaimana hasil uji validasi media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir yaitu bagaimana hasil uji kelayakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, mendeskripsikan tampilan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada reaksi senyawa hidrokarbon untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu menganalisis uji validasi media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi senyawa hidrokarbon. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil uji validasi. Maksudnya menganalisis hasil uji kelayakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi senyawa hidrokarbon. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama yaitu memfasilitasi proses pembelajaran dengan media yang menjadikan siswa lebih interaktif. Yang kedua yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dan informasi peneliti sebagai calon guru dalam menerapkan penelitian sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama adalah definisi operasional ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran dari setiap istilah yang dipakai. Nah, ada 4 definisi operasional. Yang pertama yaitu media animasi interaktif, yang mana media animasi interaktif ini mempunyai ciri yang membedakan dari media pembelajaran yang lain, yaitu penggabungan melalui beberapa komponen termasuk teks, audio, animasi, gambar, dan video. Selanjutnya yaitu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini tersusun atas karbon, unsur karbon, dan hidrogen. Yang mana contoh fenomena dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu fenomena smoke fotokimia. Adapun definisi operasional dari smoke fotokimia ini yaitu koloid atau aerosol yang terdiri dari gas nitrogen dioksida atau NO2 serta gas ozon atau O3 yang berasal dari reaksi gas buang kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah ini yaitu keterampilan yang membutuhkan penggunaan pemikiran tingkat tinggi untuk meningkatkan masalah yang dihadapi melalui proses analisis, penalaran, prediksi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ringkasan kajian teoritis, yang mana ada 4 subbab juga yang dibahas yaitu media animasi interaktif. Nah, media animasi interaktif ini merupakan materi pembelajaran yang penyampaiannya melalui 3 media yaitu suara, gambar, dan teks serta mempunyai sifat interaktivitas terhadap penggunanya. Selanjutnya yaitu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini disusun atas unsur karbon dan hidrogen. Dalam pembakaran sempurna, suatu senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air atau H2O dan CO2, serta pada pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas CO dan uap air atau H2O. Ini terjadi karena kurangnya oksigen. Nah, contoh fenomena dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon ini adalah smoke fotokimia, yang mana pada yang ketiga dijelaskan bahwa smoke fotokimia ini dikenal sebagai koloid atau aerosol yang mengandung gas nitrogen dioksida dan gas ozon yang berasal dari reaksi buang gas kendaraan bermotor dengan sinar matahari. Selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah, yang mana kemampuan pemecahan masalah ini adalah keterampilan yang membutuhkan penggunaan pemikiran tingkat tinggi untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui proses analisis, penalaran, prediksi, dan sebagainya. Nah, dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud yaitu kemampuan pemecahan masalah melalui fenomena smoke fotokimia.
sebagai akibat dari reaksi pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan masalah yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Selanjutnya ada kerangka, berpikir. Nah, mulanya, proses pembelajaran kimia, materi hidrokarbon ini, eee, dipelajari di kimia kelas 11. Nah, masalahnya ada 3. Yang pertama, pendidik masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, kesulitannya peserta didik dalam memahami materi serta reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang terakhir yaitu kurangnya media animasi pembelajaran yang menarik dalam senyawa hidrokarbon. Adapun solusinya yaitu dengan adanya pembuatan media animasi berbasis Android pada reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, ini tuh, diuji coba dengan 2 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian kelayakan oleh ahli materi dan ahli multimedia, dan penilaian yang kedua yaitu penilaian keefektifan oleh peserta didik saat uji coba multimedia, yang mana mendapatkan hasil yaitu pembuatan media animasi berbasis Android pada reaksi hidrokarbon untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D yang merupakan suatu proses atau rangkaian langkah agar terciptanya produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, ini bisa berupa barang fisik atau perangkat lunak seperti program komputer untuk modul, buku pengolahan data, atau alat bantu pembelajaran yang digunakan di ruang kelas atau laboratorium atau model untuk pembelajaran, pendidikan, evaluasi, bimbingan, manajemen, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada subjek penelitiannya, yang mana subjek dalam pembuatan produk media yang akan diuji cobakan ini akan diuji coba dulu kepada para ahli, lalu dilanjutkan dengan uji coba lapangan. Uji cobanya terdiri dari 1 orang ahli media dan 1 orang ahli materi yang berasal dari dosen pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sementara dalam uji lapangan targetnya yaitu peserta didik SMA atau MA kelas 11 karena materi penelitiannya sesuai dengan silabus kimia SMA pada kelas 11 yaitu materi hidrokarbon. Selanjutnya ada prosedur, penelitiannya. Yang pertama, adalah analisis produk, yang kedua adalah pengembangan produk awal, yang ketiga tahap validasi, produk, yang ketiga, eee nah, di tahap 3 ini ada validasi desain oleh ahli dan, revisi desain. Selanjutnya dilanjutkan, pada tahap 4 yaitu tahap uji coba, yang mana uji coba ini lapangan pada skala kecil dan uji coba lapangan pada skala besar. Selanjutnya, eee adalah produk akhirnya. Sementara pada instrumen penelitian, ada 3 instrumen, yaitu instrumen oleh para ahli media yang, menilai dengan beberapa indikator, di antaranya yaitu kemudahan, tulisan, dan tampilan. Selanjutnya instrumen oleh ahli materi, yaitu mengenai kesesuaian materi dan kualitas materi, dan instrumen oleh siswa, yaitu mengenai kemudahan dan tulisan atau teks, tampilan, serta manfaatnya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yang mana teknik pengumpulan data ini, sumber datanya dari ahli materi dan ahli multimedia pembelajaran serta peserta didik dengan mengisi angket, validasi dan uji kelayakan yang nantinya, akan dinilai oleh instrumen yang tadi telah dipaparkan. Selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data, yang mana, analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Ah, Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai agenda penelitian, di mana pada agenda penelitian ini pada bulan November yaitu mengenai tahap pelaksanaannya penentuan judul proposal, pada bulan Desember
ada penyusunan proposal, revisi proposal, ujian proposal, pembuatan dan perbaikan instrumen, serta pembuatan dan perbaikan instrumen dilakukan di bulan Desember dan Januari. Sementara pada bulan Januari ada uji validasi instrumen. Selanjutnya pada bulan Februari ada pelaksanaan penelitian atau uji coba terbatas, pengumpulan, pengolahan, serta analisis data, dan penyusunan skripsi di 3 bulan terakhir yaitu Februari, Maret, April. Nah, Aprilnya yang terakhir bulan April yaitu ujian skripsi. Nah, mungkin sekian pemaparan tugas proposal metodologi penelitian yang saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.